Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Tasyopita. NIM saya 12001038 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi akikah guna melengkapi ujian akhir semester saya di semester 2 ini pada mata kuliah fikih. Baiklah, semoga dengan penjelasan singkat saya ini terkait materi akikah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, kita mulai dari pengertian akikah ya. Nah, akikah ini berasal dari kata aku yang mempunyai arti potong. Kata potong di sini itu terdapat dua jenis, yaitu memotong dalam artian mencukur rambut bayi yang akan diakikah. Kemudian makna kata potong yang kedua adalah menyembelih hewan kurban untuk bayi yang diakikahkan. Akikah menurut Islam dalam sunnah terdapat beberapa penjelasan dari para sahabat dan ulama ahlu sunnah. Akikah dalam Islam menurut Ibnu Qayyim menukil dari perkataan Abu Ubaid bahwasanya Al-Asma'i dan lain-lain berkata, pada asalnya makna akikah itu adalah rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika lahir. Hanya saja istilah ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika akikah karena rambut bayi dicukur. Nah, oleh karena itu, definisi akikah secara syar'i yang paling tepat adalah binatang yang disembelih karena kelahiran seorang bayi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan hukum akikah. Nah, di sini hukum akikah saya jelaskan terdapat 4 penjabaran ya. Menurut pendapat yang paling kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama yang berdasarkan anjuran dari Rasulullah SAW dan langsung dipraktekkan oleh Nabi kita Rasulullah. Rasulullah bersabda, bersama anak laki-laki ada akikah, maka tumpahkanlah penebus darinya darah atau sembelihan dan bersihkan darinya kotoran atau cukur rambutnya. Dari hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Ashabus Sunan. Nah, dalam hadis ini ada perintah dalam perkataan Rasulullah, maka tumpahkan atau penebus darinya darah sembelihan. Perintah ini bukan bersifat wajib ya, tetapi sebab ada sabda Rasulullah yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Rasulullah pun bersabda lagi, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelihkan bagi anaknya, maka silahkan lakukan. Terdapat di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini pun Rasulullah mengatakan ingin menyembelihkan. Nah, inilah menjadi dalil yang memalingkan perintah yang asalnya wajib menjadi sunnah. Next, kita lanjut dengan waktu pelaksanaan akikah. Nah, di sunnah melakukan akikah pada hari ke-7 dari kelahiran ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya disembelih darinya pada hari ke-7. Dia dicukur dan diberi nama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi. Nah, bila akikah tidak bisa kita lakukan pada hari ke-7, maka disunahkan dilakukan pada hari ke-14. Bila masih tidak bisa juga di hari ke-14 itu, maka diperbolehkan lagi pada hari ke-21. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hewan akikah itu disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21 di hadis Hasan riwayat Al-Baihaqi. Setelah hari ke-21 masih belum sanggup juga untuk melakukan akikah, maka pelaksanaannya boleh dilakukan dikala sudah mampu. Pelaksanaan akikah pada hari ke-7, 14, dan 21 itu sifatnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, cara pelaksanaan akikah itu sendiri, yang pertama, sebelum kita menyembelih hewan yang akan diakikahkan itu,
kita harus membaca bismillah terlebih dahulu. Setelah kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, setelah itu kita membaca salawat Nabi dan Rasul. Nah, setelah kita membaca salawat tersebut, disembelih oleh kiai yang berilmu tentang akikah. Maksud di sini, penyembelih yang menyembelih hewan ini harus mengetahui dulu apa itu akikah, penjelasan penjabaran secara detail agar saat kita melakukan pemotongan itu tidak ada kesalahan fatal yang mengakibatkan hewan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah disembelih, daging dari hewan tersebut bisa dibagikan ke yatim piatu atau bisa dimasak dan dibagi-bagikan ke tetangga. Biar insya Allah pahala kita makin mengalir. Saling berbagi, saling membersamai gitu. Selanjutnya, jabang bayi tersebut dicukur rambutnya dan diberikan nama jabang bayi tersebut agar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, berikutnya itu syarat kambing akikah nih ya. Di sini hewan yang boleh disembelih untuk akikah syaratnya sama dengan hewan yang disembelih untuk kurban dari segi usia dan kriterianya. Imam Malik di sini berkata, akikah itu seperti layaknya nusuk atau sembelihan denda larangan haji dan udiyah. Nah, udiyah itu kata lain dari kurban ya. Tidak diperbolehkan dalam hal ini hewan yang sakit, hewan yang kurus, picak dan patah tulang itu tidak dianjurkan untuk diakikah. Karena di sini kalau di akikah itu kita harus memakai binatang yang benar-benar badannya sehat, dagingnya juga banyak, mencukupi kriteria yang telah ditentukan. Nah, Imam Syafi'i berkata, dan cacat pada hewan untuk akikah harus dihindari, sebagaimana yang tidak diperbolehkan dalam halam hewan kurban. Nah, Ibnu Abdul Bar juga berkata, para ulama telah ijma bahwa pada hewan akikah ini tidak diperbolehkan hal-hal atau apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam udiyah tadi kurban. Harus dari al-azwaj at-samaniyah, yaitu kayak seperti domba, kambing, sapi, dan onta itu boleh ya disembelih, dijadikan hewan akikah, kecuali pendapat yang ganjil yang tidak sanggup, yang tidak dianggap. Namun tidak diperbolehkan dalam akikah berserikat sebagaimana dibolehkannya berserikat dalam udiyah atau kurban, baik domba atau kambing, baik sapi atau unta, sehingga apa ada yang akikah dengan sapi ataupun unta tidak boleh untuk 7 orang sebagaimana pada kurban, hanya boleh 1 orang. Next. Nah, ketentuan akikah. Nah, ketentuan akikah di sini kalau untuk anak laki-laki itu dianjurkan atau disunahkan dengan 2 ekor kambing. Kalaupun tidak sanggup 2 ekor kambing, maka boleh cukup dengan 1 ekor saja dan itu sudah dianggap sah. Sedangkan akikah anak perempuan itu 1 ekor kambing atau domba yang telah memenuhi syarat sebagai hewan akikah. Nah, doa akikah. Saat menyembelih hewan akikah disyariatkan membaca sebagaimana yang disyariatkan pada kurban. Ada tuntunan membaca bismillah, takbir yaitu Allahu Akbar, dan akikah. Nah, minimal menyebut nama anak yang diakikahkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi, di sini dijelaskan bahwa artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah Al-Hasan dan Al-Husain dengan 2 ekor kambing di pada hari ke-7 dan diperintahkan agar rambut kepalanya dicukur. Lalu beliau berkata, sembelihlah atas namanya. Ucapkan bismillah, lalu Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaik. Hadhihi akikatu fulan. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah ini milikmu dan untukmu. Ini adalah akikah untuk si fulan. Berikutnya pembagian daging akikah. Nih, mengenai daging hewan akikah, sebagian ulama mengatakan bahwa pembagiannya hampir sama dengan pembagian daging kurban. Sebagiannya boleh dimakan oleh keluarga yang diakikahkan dan sebagainya lagi dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga. Apabila keluarga dari yang diakikahkan tidak memakan dan memberikan seluruhnya kepada fakir miskin,
itu tetap diperbolehkan dan tidak ada halangan untuk itu. Syekh Utsaimin berkata, dan tidak apa-apa dia mensedekahkan darinya dan mengumpulkan kerabat dan tetangganya untuk menyantap makanan daging akikah yang sudah matang. Menurut Syekh Jibrin, sunnahnya dia memakan sepertiga darinya, menghadiahkan sepertiganya dan mensedekahkan sepertiganya untuk kaum muslimin. Dan adapun Syekh bin Baz, beliau memberikan kebebasan antara mensedekahkan seluruhnya atau mensedekahkan sebagiannya dan memasaknya, lalu mengundang kerabat, teman-teman, para tetangga dan kaum muslimin yang lain untuk menyantapnya. Daging akikah disunahkan dibagikan dalam keadaan yang sudah matang atau yang telah kita masak. Ini yang membedakan dengan pembagian daging kurban yang lebih dianjurkan kepada dalam keadaan yang mentah. Nah, sekarang kesimpulan ya, hikmah yang dapat diambil dari presentasi saya itu terkait akikah. Yang pertama, mengajarkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, menjaga dari rayuan dan bisikan iblis atau jin yang membututi sang bayi saat baru lahir. Yang ketiga, salah satu tatanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata rasa syukur pada rezeki yang telah dibagikan di dunia berbentuk jabang bayi. Yang keempat, bisa membentengi ikatan kedamaian dan kekerabatan kita antar masyarakat. Yang kelima, melepaskan anak dari jaminan. Yang keenam, mempertahankan orang tua di hari akan datang. Nomor 7, membebaskan anak dari bencana dan kebinasaan, seperti kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan dan manfaat akikah sendiri. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang berarti setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak itu. Hal inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari setan tergadainya oleh akikah. Yang ketiga, akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Yang keempat, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Yang kelima, akikah ini sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW. Yang terakhir, akikah dapat memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Ketujuh, merupakan sarana untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat. Baiklah, cukup sekian presentasi singkat saya terkait materi akikah. Semoga penjelasan ini bisa dapat dipahami oleh para penonton semua, para yang suka menikmati sarana YouTube untuk pendidikan. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan lagi terhadap kawan-kawan. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya berbicara, dalam saya menyampaikan materi yang terlalu cepat atau segala macam. Saya mohon maaf, saya juga masih baru. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.